Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Oke. Apa dibahas ini? Lagi di mana nih Umi? Silakan sekarang. Lagi di mana coba? Kasih lihat dulu ininya, view-nya. Jadi, memang cara nggak bisa dikasih balik kameranya. Begini saja ya. Amatiran. Jadi kita lagi di Unhas, depan masjid kampus Unhas. Miskam, Masjid Kampus. Oke. Lagi tunggu waktu buka puasa nih guys. Iya. Jadi tujuan kita membuat video YouTube itu sebenarnya bukan untuk menjadi konten kreator ya, tapi untuk menyimpan video-video di momen-momen penting atau pembahasan-pembahasan yang menurut kami berdua penting, karena bisa jadi mungkin keluarga atau insya Allah anak-anak kami nanti bisa menontonnya kembali begitu. Amin. Nah, sebelum buka puasa ini, ngabuburit ini Beb, bertepatan juga dengan bulan 2 ya yang lalu, bertepatan dengan anniversary kita ya yang ke 6 tahun ya. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah. Apa yang kita rasa selama 6 tahun kita bersama? Perasaan ya pasti tentu semakin bersyukur ya. Semakin di usia 6 tahun mungkin orang anggapnya masih Mudah. Kalau anak-anak itu baru belajar Ya, itu apa tuh? belajar apa, membaca. Ya membaca, maksudnya masih sangat, mungkin orang menganggapnya sangat muda, cuma ya di usia 6 tahun ini alhamdulillah kita sudah mulai agak lebih dewasa dalam melalui kehidupan rumah tangga kita ya. Mungkin awal-awal banyak hal-hal yang remeh-temeh kita persoalkan. Tentu di usia ke-6 tahun ini sudah mulai bisa kita diskusikan hal-hal yang seperti itu sehingga tidak berujung pada perdebatan keras. Jadi seperti itu. Jadi mulai lebih mendewasakan diri di usia 6 tahun ini. Jadi itu yang saya rasakan sih sampai sekarang. Kayak gitu. Tidak bosan Ki dengan saya? Kenapa membosan coba? Ya. Jadi kenapa kita di dalam Islam itu diperintahkan untuk menikah ketika kita mampu? Karena pertama untuk menjaga diri kita ya, menjaga diri kita. Nah, penjagaan diri terhadap hal-hal yang memungkinkan kita bermaksiat sehingga kemudian kita diperintahkan untuk menikah pada saat kita mampu, itu adalah cara Allah untuk melindungi diri kita dengan pasangan kita. Nah, kalau kita ada orang misalnya nikahnya hanya karena dorongan-dorongan tertentu saja tanpa mendasari pernikahan dengan landasan Islam, mungkin di usia 2-3 tahun pernikahan akan ada rasa kebosanan di antara mereka ya, kebosanan sehingga kemudian banyak kemaksiatan terjadi. Contoh misalnya banyak saat ini kan terjadi perceraian. Karena apa? Perselingkuhan ya. Karena dia menganggap pasangan yang dia nikahi saat itu adalah pasangan yang dia rasa nyaman di saat itu. Tapi setelah dia merasakan kenikmatannya, terus-terusan terjadi seperti itu, menganggap bosan ketika terjadi atau aktivitas yang terusan terjadi antara dia dengan pasangannya, merasa bosan, maka mungkin dia mencari hal-hal baru yang menganggap dia yang dianggap menantang baru atau tidak membosankan menurut dia kan, sehingga menarik. Usia pernikahan itu atau usia dia bersama dengan pasangannya dianggap mungkin hal yang membosankan kalau dia melalui dengan perasaan-perasaan seperti itu, bukan karena dorongan untuk pertama kali menjaga diri, kemudian saling mengajak dalam ketaatan kepada Allah, kan seperti itu.
Jadi saya pikir sampai tua pun kita tidak mungkin condong pada kebosanan itu, karena itu tertekan dengan rasa ketatan kita kepada Allah untuk saling menjaga, kan seperti itu kan itu. Gitu. Saya juga seperti itu. Bahagia alhamdulillah di usia pernikahan 6 tahun semakin bertambah kesyukuran, dipertemukan dengan jodoh yang saling melengkapi, saling mendukung dalam kebaikan, Alhamdulillah. saling mengingatkan, saling mendorong kepada hal yang lebih baik, begitu. Itulah, kompak dalam hal kebaikan, dalam hal pemikiran, perasaan, peraturan. Begitu. Kemudian ini di usia pernikahan 6 tahun, apakah ada kesedihan ketika yang terus menerus ditanyakan oleh orang-orang adalah, kok belum punya anak, kapan punya anak, gitu. Jadi apa ya, mungkin semua pasangan-pasangan yang lain juga merasakan hal yang sama ketika bertemu dengan orang lain, ya. Yang ditanyakan itu yang paling pertama itu adalah keturunan, ya. Kalau Pasangan dia sudah menikah ya. sudah menikah, kemudian ditanyakan adalah keturunan. Jarang itu yang bertanya sudah berapa mobilnya, Sudah berapa rumahnya mobilnya, kayak sudah gimana, berapa rumahnya. ya, atau tanahnya sudah berapa luas dia punya, kan tidak seperti itu. Jarang yang bertanya seperti itu, bahkan sangat-sangat tidak mungkin. Yang paling pertama ditanyakan adalah keturunannya. Jadi kalau kita bertemu dengan teman-teman atau sahabat-sahabat atau bahkan orang yang lebih tua daripada kita bertanyakan hal seperti itu, dan kita saat ini Allah belum berikan, maka kita berharap pertanyaan itu adalah doa terhadap kita, kepada kita, dan kita pun meminta doa kepada mereka, ya. Semoga pertanyaan ini itu adalah harapan besar mereka terhadap kita, dan juga berharap itu doa-doa terbaik mereka kepada kita, seperti itu. Jadi perasaan tidak enak ketika ditanyakan seperti itu yang tertekan dengan kita harapkan itu adalah doa kepada kita, ya, doa mereka kepada kita. Kita berusaha berpositif thinking, jangan sampai, kan kadang orang langsung nyeletuk, kenapa seperti itu pertanyaannya, ya. Cuman ya bagaimana maksudnya, tapi tentu pasti bagaimana ketika ya mungkin karena pasangan atau kayak kita inilah mungkin agak bosan lah, atau pusing juga, maksudnya bukan hanya bosan ditanya tapi bingung juga mau menjawabnya terus menerus. Jadi kadang itu ada rasa dongkol atau rasa itu lagi ditanyakan begitu. Dalam hati tak begitu, apakah itu wajar gitu. Dan ya kan tadi sudah dijawab bahwa ya wajar kalau orang bertanya begitu gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang ditanya? Apakah wajar dia punya perasaan tidak nyaman ketika ditanya yang seperti? Ya wajar lah. Pertama, yang bertanya manusia, yang ditanyakan pun yang ditanya juga manusia. Sama-sama punya perasaan yang seperti itu. Ya, pertama yang bertanya mungkin dia punya perasaan penasaran terkait yang ditanyakan. Yang ditanya pun sebenarnya tidak ingin ditanyakan dengan pertanyaan yang seperti itu berulang-ulang kali. Nah, tentu perasaan tidak nyaman itu akan ada. Ya, itu kan lumrah pada diri manusia atau wajar pada diri manusia. Jadi intinya kepada pasangan yang telah menikah dan belum memiliki anak, itu adalah cobaannya ketika ditanya seperti itu. Jadi maksudnya siap-siap saja, pasti akan ada dalam kehidupannya. Dalam 1 bulan pasti akan ada orang yang bertanya. Dalam 1 minggu pun mungkin ketika bertemu orang baru lagi pasti ada kemungkinannya untuk ditanya. Jadi sabar, dan itu adalah cobaan buat dia. Dan kepada orang yang bertanya juga, kalian harus siap menerima jawaban ketika jawaban itu mungkin juga pedis untuk kalian. Misalnya kalau aku lihat di TikTok tuh kadang ada yang bilang kalau ditanya kapan punya anak, tanya itu orangnya bilang kapan kau mati. Karena itu adalah pertanyaan yang tidak ada jawaban, yang tidak ditahu jawabannya, begitu. Jadi ketika kita juga dibaleki sama orang yang ditanyakan dan mungkin jawaban mereka adalah jawaban yang kurang sopan atau menurut kita pedis, ya itu adalah cobaan buat kamu yang menanyakan hal tersebut. Jadi yang ditanya dan bertanya sama-sama harus legowo, ya, gitu. Betul. Dan kita terus belajar untuk menerima itu. Untuk saat ini. Nah, bagaimana sebenarnya posisinya kita ini sebagai
yang sudah menikah tapi Allah belum memberikan keturunan, bagaimana sikap kita, bagaimana kita apakah ini adalah takdir atau apakah ini adalah hal yang terjadi karena kita belum berusaha atau seperti apa begitu. Oke, jadi hampir setiap akhir tahun di usia pernikahan kita Umi ya, mungkin tidak pernah saya ceritain, tapi setiap akhir tahun di sujud-sujud akhir tahun selalu saya tanya, ya Allah belum ada tahun ini ya, mudah-mudahan tahun depan Engkau berikan kami hadiah terbaik di pernikahan kami tahun depan. Jadi itu kok jadi ini ya? setiap tahun itu selalu ada terdoakan itu, walaupun di setiap malam-malam kita selalu kita doa, tapi ada doa di mana kita merasa betul-betul memohon kepada Allah. Nah, setiap tahun itu Abi selalu bilang begitu. Mudah-mudahan di tahun depan ada kabar gembira yang Allah berikan ke kita, ya. Jadi dan kita terus berpositif thinking kepada Allah. Kenapa? Karena di usaha-usaha terbaik yang kita telah lakukan hingga saat ini, kita anggap itu yang terbaik karena itu adalah hal yang sampai saat ini atau pada saat ini batas terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, mungkin Allah melihat kita di usaha-usaha terbaik kita itu mungkin belum terlalu maksimal, ya. Makanya mudah-mudahan di setiap hari-hari kita berpositif kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mengusahakan yang terbaik, yang menurut kita terbaik, dan kita harap Allah pun itu menganggapnya itu yang terbaik sehingga Allah pantaskan kita untuk berikan keturunan, kan seperti itu. Nah, jadi kita tetap berpositif thinking. Nah, ini usia yang ke-6. Saya rasakan kemarin pas kita di usia ulang anniversary kita di tahun yang ke-6, kita sempat diskusi dan kita merasa, kita menganggap di kondisi kita saat ini, pencapaian yang telah kita lakukan, alhamdulillah kita dapatkan, Allah berikan amanah yang begitu besar, masya Allah ya, di hasil perjuangan kita hingga saat ini ya, Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa. Kita rasanya itu sebenarnya sudah mampu kita, sudah merindukan. Iya, sudah merindukan dengan amanah itu. Mungkin di awal-awal pernikahan itu ya belum mungkin tidak semerindukan sekarang, karena awal pernikahan itu kita masih membangun, masih urusan dengan keluarga, ya, banyak sekali, saling penyesuaian juga kan. Kita juga tidak pacaran, tidak apa, jadi penyesuaian antara kita, antara ego masing-masing, antara sifat masing-masing, karakter masing-masing, antara kita dengan antara saya dengan keluarga, antara kita dengan keluargaku, begitu terus. Masalah ekonomi juga, kalau awal pernikahan kan rata-rata orang, kecuali anak orang kaya ya, kalau yang kayak kita yang betul-betul mandiri itu ya membangun betul-betul dari nol. Jadi maksudnya untuk ingin, cuman maksudnya bukan yang kayak pengen sekali begitu sedikasinya begitu. Seiring dengan bertambahnya usia pernikahan 5 tahun, 6 tahun, kita merasa antara kita sudah klop, antara kita dengan keluarga, dengan mertua, antar mertua sudah sangat baik, antara ipar sudah sangat baik, klop begitu. Kemudian ekonomi alhamdulillah cukup, bahkan mungkin bukan berlebih, maksudnya lebih lah begitu, sudah mampulah mungkin memiliki tanggung jawab anak. Tapi Allah belum kasih, itu rasa merindukannya itu makin menggebu-gebu begitu. Gitu. Cuman ya begitulah, karena ini bukan area yang kita kuasai gitu. Area yang kita kuasai adalah berikhtiar. Adapun hasilnya ya kembali kepada Allah. Oke, betul. Jadi kita kembali ke pembahasan qada ya. Jadi kalau kita berbicara soal perbuatan manusia, itu ada 2 area yang perlu kita pahami sama-sama. Ada area yang kita kuasai dan ada area yang kita tidak kuasai, atau area yang menguasai kita. Nah, area yang kita kuasai ini adalah area-area ikhtiar yang kita bisa maksimalkan. Misalnya datang ke dokter, konsultasi lah, pemeriksaan ini dan itulah, minum obat ini dan itulah, olahraga, ya, makan menjaga sehat, kesehatan, olahraga, vitamin, ya, termasuk di dalamnya adalah tentu hubungan, ya. Nah, cuma perlu dipahami, di semua area yang kita kuasai itu ada satu area yang kita tidak bisa nyetirnya kayak gimana. Kita mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Hanya zat pemilik area itulah yang bisa menyetir dan memberikan kehendak terhadap area itu. Nah, itulah area yang dikuasai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau teman-teman
masih mempertanyakan kapan anaknya ada, kenapa sampai sekarang belum ada atau anaknya. misalnya sampai nyeletuk kayak kok dokter tidak tahu cara bikin anak. Ya, itu. Kadang ada kayak gitu loh. Kadang ada yang bilang begitu. Nah ini atau salah satu yang misalnya mungkin perlu ganti pasangan kayak gitu. jadi itu kayaknya bukan sesuatu yang kayaknya wajar untuk diungkapkan. Karena dicandai misalnya. Karena di antara pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin merindukan kami memiliki anak, kami lebih lagi di atas. Kami lebih merindukan lagi begitu. Jadi tanpa perlu kami jawab, ya misalnya kecuali kami punya prinsip child free. Nah, mungkin itu wajar orang, kenapa kau tidak punya anak begitu, kenapa tidak mau punya anak gitu. Kalau punya prinsip child free ya mungkin wajar dia ditanya seperti itu terus. Tapi kan kami bukan child free, cuman Allah yang masih memfreekan kami dari child sampai saat ini. Gitu. Betul. Jadi terus aja kita doa terus, maksimal usahanya, maksimal juga doanya kepada Allah. Jadi kita tidak bisa juga memungkiri bahwa ranah ikhtiar itu akan berbanding lurus dengan hasil. Ya. Jadi kalau Allah saat ini belum memberikan kepada kita anak, bisa jadi ikhtiar kita belum maksimal menurut pandangan Allah. Betul. Dan kita menyadari itu. Iya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih maksimal lagi. Ya. Jadi teman-teman harus paham ya bahwa anak yang Allah berikan itu bukan melulu karena hubungan antara suami dan istri, tidak. Banyak faktor lain yang sampai saat ini bahkan dunia medis tidak bisa memberikan jawaban dari itu semua. Ada orang yang secara hormonal kondisi laki-laki dan perempuan itu tidak ada sama sekali masalah, tapi sampai saat ini belum ada keturunan. Ada lagi sebaliknya yang secara medis sebenarnya tidak memungkinkan, sudah usia 40-50 tahun. Ya, ada kondisi misalnya dalam kondisi sperma atau rahimnya yang sangat kurang bagus, kualitasnya sangat buruk, tapi Allah hadirkan anak itu. Jadi itu ranah-ranah yang sama sekali tidak bisa kita kuasai, dan kita tidak bisa memaksa satu pasangan itu harus menjawab seperti apa yang kita inginkan, atau tiba-tiba mereka harus ditanya untuk menghadirkan anak di tengah-tengah mereka, kan tidak bisa. Jadi ranah itu sangat sangat khusus dimiliki prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti juga kematian, kelahiran, rezeki, ya. Jadi semua itu. Jadi kita tidak bisa mengambil hak Allah, mengambil hak Allah untuk diberikan kepada makhluk. Jadi seperti itu. Kita berusaha saja semaksimal mungkin sampai Allah betul-betul menganggap itu usaha maksimal kita. Kan kadang itu misalnya di perang Badar, Rasulullah SAW sampai menangis di dalam doa-doanya sebelum perang Badar, karena menganggap bahwa sudah sampai batas usaha yang dia bisa maksimalkan, kemudian mengetuk langit-langit Allah dengan doa-doanya. Kan seperti itu. Kenapa Umi dari tadi menangis? Jadi itu ranah yang bisa dimaksimalkan, bahkan sekelas Rasul sendiri pun itu bisa menangis dalam doa-doanya untuk merintih meminta pertolongan kepada Allah. Bagaimana kita ini manusia yang penuh dengan dosa, tidak ada jaminan untuk kita masuk dalam deretan yang doa kita langsung dikabulkan, orang-orang yang langsung dikabulkan doanya, kan seperti itu. Makanya perlu ketukan besar, kencang, supaya Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Seperti itu. Dan Allah kadang menganggap di batas maksimal yang kita bisa usahakan, bahkan batas di mana orang-orang itu acap kali itu sering berputus asa, Allah itu menganggap itu batas terbaik Allah pada saat itu berikan pertolongan atau apa yang hambanya itu inginkan, kayak gitu. Jadi jangan berputus asa, jangan kemudian kita menyerah, tetap berpositif tinggi kepada Allah dan memaksimalkan usaha yang kita bisa lakukan. Seperti itu. Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku maka pasti aku akan berikan kepadamu. Jadi itu prinsip yang kita harus pegang dan kita harus yakini, seperti itu. Jadi kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah, seperti itu. Semangat. Apa lagi?
apakah tidak bisa gak bilang ini di depan kamera? Dari tadi Umi ini lagi nangis-nangisnya. Mungkin betul-betul betul dalam hatinya keinginan untuk ya semua pasangan itu menginginkan itu ya, termasuk kami seperti itu. Tapi mudah-mudahan video ini kan kita save nanti di akun. Mudah-mudahan nanti ya kita berharap semoga beberapa tahun ke depan anak-anak kita itu bisa melihat ya seperti itu, gimana perjuangan orang tuanya, bagaimana orang tuanya betul-betul mengharapkan kehadirannya. Ini seperti itu. Apakah berkurang mulianya pernikahan jika tidak dihadirkan anak? Jadi adanya anak atau tidak itu sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan pernikahan. Kenapa? Dari awal seorang suami itu melakukan ijab kabul kepada walinya, itu sudah merupakan kemuliaan yang sangat besar ya. Bagaimana seorang suami mengambil kedudukan seorang ayah yang mendidik anaknya mulai dari dia lahir sampai kemudian dewasa, itu tanggung jawab yang sangat besar, dan itu kemuliaan pernikahan yang sangat besar. Jadi adanya anak itu pelengkap saja dalam pernikahan ya. Bahkan tanggung jawab besar tanpa kemudian mengurangi sama sekali kemuliaan pernikahan. Jadi Allah berikan hadiah berupa keturunan dalam pernikahan itu juga ada tanggung jawab, dan kita harus amanah. Betapa banyak orang-orang tua, maaf saat ini ya, anak-anak orang tua muda yang saat ini itu lalai dalam membina anak. Allah berikan kepada mereka lebih dulu daripada kita anak keturunan, tapi mereka lalai dalam membina anaknya. Dibiasakan dengan gadget di tangan mereka dengan dalih bahwa supaya mereka tidak nangis atau apalah. Jadi parenting yang mungkin untuk kondisi saat ini tuh gagal dalam pembinaan kepada anak. Jadi seperti itu. Jadi ya kita saat ini belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan untuk menghiasi rumah tangga kita. Kita tidak tahu apa cara Allah untuk menjaga nanti keturunan kita di masa yang akan datang atau gimana ya. Jadi kondisi kan saat ini penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan. Jadi sangat susah betul untuk mendidik anak ya. Ini juga tanggung jawab besar kepada para orang-orang tua seperti itu. Jadi terus kan banyak juga istri-istrinya Rasulullah yang tidak memiliki anak ya. gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang tidak punya anak itu menggugurkan kemuliaan pernikahan atau mengurangi kemuliaan pernikahan. Tidak. Rasul sendiri pun itu banyak yang pasangan atau bahkan mukminin secara keseluruhan itu banyak yang tidak punya keturunan daripada Rasul ya. Mungkin pertama karena mereka sudah banyak yang berusia atau yang lain, alasan-alasan yang lain yang memang Allah memang buat seperti itu. Memang ranah yang memang khusus untuk Allah. Hanya yang tahu hikmahnya. Dan kita sebagai umat Muhammad SAW itu mengambil ibrah terbaik dari apa yang Rasulullah SAW telah jalan dalam kehidupan. Jadi kita tidak bisa mempersalahkan diri kita sebagai hamba atau sebagai makhluk, padahal itu bukan ranah kita. Kayak gitu. Seolah-olah kita mempersalahkan ini si fulan, fulana. Salahnya ini. Padahal itu memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Seperti itu. Dan Abi bilang apa? Setiap pernikahan itu ada cobaannya masing-masing. Ada yang dicoba dengan ekonominya kurang mungkin, dicoba dengan keluarga besar atau misalnya mertua atau ipar yang tidak cocok sama dia, dicoba dengan suami yang tidak taat sama Allah atau istri yang tidak taat sama Allah, kayak Asia dengan Fir'aun, atau Nabi Nuh dengan istrinya. Ada yang dicoba dengan anak, entah dia anaknya bermaksiat kepada Allah atau bahkan dia tidak memiliki anak. Ya mungkin kami dicobanya yang terakhir tadi sampai saat ini. Semoga kedepannya ya Allah kasihani kami dan memberikan kami keturunan. Jadi betul ya, saya tangkap tadi
satu poin yang Umi sampaikan, Allah mengasihani kita. Jadi makna kasihan itu makna yang sangat luas, makna yang sangat dalam sekali ya. Allah berikan kepada hambanya suatu kekhususan yang memang Allah miliki, yang Allah berikan kepada hambanya, itu bentuk kasihan Allah terhadap hambanya. Nah, itu titik yang sangat luar biasa ya. Ibadah kita karena Itu titik yang sangat luar biasa ya. Jadi kadang kita menganggap kata kasihan itu sesuatu yang sangat buruk, yang paling rendah. Kita. Justru kita makhluk terhadap Allah, kita harus memang mengharap kasihan Allah kepada kita. Makanya Allah punya namanya Maha Pengasih, mengasihi kita ya, mengasihi kita hamba-hambanya. Jadi itu yang sangat luar biasa, dan itu harus dipahamkan juga pada diri kita semua kaum muslimin untuk betul-betul mengharapkan rasa kasihan Allah kepada kita ya. Jadi kan banyak juga tuturan para ulama itu, kita masuk ke dalam surga itu bukan karena ibadah kita yang tidak seberapa itu, amal-amal terbaik kita, apa kita bisa mengharap enggak sholat kita menjadi pegangan kita nanti masuk surga? Tidak sama sekali. Betapa Puasa banyak kita. di antara kita itu sholatnya itu, kata Umar, banyak orang yang sholat itu kekhusyukannya hanya 20-30% saja, tidak maksimal. Bahkan ketika dikatakan kepada Abu Bakar sendiri, itu beliau mengklaim kekhusyukan sholatnya itu 70-80% saja, karena saking sulitnya itu khusyuk dalam sholat. Lalu sekelas Abu Bakar tidak bisa menyamai kekhusyukan Rasulullah SAW. Jadi apalagi kita. Jadi sama sekali tidak ada jaminan kita itu untuk mengkhususkan hanya sholat untuk kita mendapatkan ridhonya Allah ya. Untuk sholat kita bisa betul-betul menjamin diri kita masuk dalam surga ya. Misalnya juga puasa seperti itu. Semua amal-amal ibadah itu tidak ada jaminan untuk kita bisa masuk dalam surga. Yang kita jamin dan kita harapkan adanya jaminan adalah keridhaan Allah atau kekasihannya Allah kepada kita ya. Bagaimana Allah mengasihi kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga, apalagi dalam urusan-urusan remeh-temeh di dunia, termasuk keturunan ya, rezeki remeh buat dari Allah ya. Bagi Allah itu sangat mudah sekali ya. Urusan mengubah suatu peradaban saja bagi Allah mudah, apalagi urusan satu nasib satu hamba. Iya, satu hamba itu sangat mudah. Jadi itu yang kita harus pahami, bahwa Allah itu betul-betul tahu kapan tahu memberikan pada hambanya itu waktu yang tepat ya, waktu yang tepat. Jadi sabar-sabar saja. Mungkin saat kemarin belum menurut Allah belum tepat bagi kita, mudah-mudahan besok lusa atau di tahun ini Allah merasa kita sudah tepat memiliki itu. Jadi itu yang kita harus pahamkan dalam diri kita, sehingga kita tidak terus meratapi dan tidak mensyukuri apa yang nikmat Allah yang lain yang sudah Allah berikan. Ini kan kata Allah dalam Al-Quran kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita ingkar, justru Allah akan memberikan azab yang lebih pedih ya. Jadi itu juga kufur menjadi nikmat. Iya, pemahaman kita bahwa kita tidak boleh kufur terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita. Terus bersyukur supaya Allah tambah dan tambah. Jangan sampai karena satu cobaan ini kita menutupi mata kita dengan kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak. Betul. Begitu. Apalagi sampai menyalahkan Allah, menjustifikasi Allah, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada yang pertanyaan yang biasa juga orang lontarkan, kenapa kita tidak mengadopsi atau mengangkat anak? Pertama ya, untuk kondisi saat ini banyak pertimbangan untuk kita mengadopsi ya. Banyak pertimbangan. Peradaban ini bukan peradaban yang banyak sekali tantangan untuk kondisi saat ini yang ideal untuk belum terlalu ideal untuk itu. Sehingga kalau saya ditanyakan kenapa tidak mengadopsi, banyak orang yang mengadopsi menjadi pemicu ada anaknya. Jadi pandangan saya untuk saat ini belum untuk mengadopsi. Kenapa? Karena betul-betul banyak. Dan kita tidak menganggap kita mengadopsi anak itu sebagai sebab akibat Allah memberikan. Cuman
pertama mengadopsi anak itu masalah fikihnya Banyak. harus difikirkan baik-baik. Jika anak itu laki-laki, hubungan mahramnya antara saya dengan anak Ya, itu betul. harus dipikirkan, begitupun sebaliknya. Kemudian terkait asal usul Nasabnya. nasab anak ini kan dalam kondisi saat ini itu nasab itu sangat rancu ya. Kita tidak tahu latar belakang apa segala macam. Bukannya kami tidak menyayangi anak yatim gitu, tapi kami menganggap bahwa perkara anak yatim itu adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab institusi, tidak bisa dibebankan kepada individu. Jadi kepada anak-anak terlantar, anak yatim, itu tanggung jawab pemerintah. Kalaupun misalnya kita mengadopsi satu anak, itu tidak menyelesaikan perkara anak yatim dan anak terlantar. Bagaimana dengan jutaan anak yang lain? Gitu. Kalaupun kami mau menyayangi anak yatim, ya solusinya bukan misalnya mengadopsi beberapa di antara mereka, bisa saja dengan menyantuninya, atau mungkin membuat, ya bisa jadi wallahu alam nanti misalnya kami memiliki rezeki yang besar dan kita membuat yayasan untuk anak-anak yatim, ya Kita nggak tahu gimana wallahu kedepannya. alam begitu kan. Bisa jadi itu kedepannya, cuman tetap membuka yayasan untuk menampung anak yatim itu bukan solusi cemerlang, solusi mustanir dalam mengurusi anak-anak yatim dan anak terlantar. Itu hanyalah solusi parsial gitu, dan bukan tujuan pernikahan kita gitu. Gitu. Terus ada misalnya kalau ada yang bertanya, terus nanti kalau misalnya auzubillah ya, tapi misalnya kepada orang-orang yang kemudian tidak memiliki anak sampai akhir hidupnya atau sampai dia kakek nenek, nanti tidak ada yang mengurusinya. Bagaimana itu? Mengurusinya pas tua gitu. Ya, kita saling mengurusi aja. Dan kami berprinsip memiliki anak itu bukan investasi yang seperti itu. Toh banyak kami temukan, saya terutama ketika di klinik, nenek-nenek datang seorang diri, sakit gitu, diantar oleh ojek, diantar oleh tetangganya. Kenapa, mana anak tak? Kenapa tidak ada yang antar? Oh, anakku sudah ada dengan keluarganya masing-masing, atau misalnya merantau, dan seterusnya. Jadi masa tua itu tanggung jawab masing-masing gitu. Yang menjaga kita itu adalah Allah. Allah mengirimkan bantuan kepada kita di setiap hari-hari kita, bahkan sampai akhir hayat kita, itu bukan hanya dari anak. Itu bisa jadi anak malah menjadi beban kita nanti. Dan yang menolong kita malah tetangga kita atau pasangan kita saja, atau keluarga kita yang lain gitu. Jadi anak, kalau kami bukan investasi dan bukan menjadikan saya mau punya anak karena nanti ada yang urus. Iya, kalau tua ada yang uruskan, ada yang biayai, ada yang bekas begini begitu. No. Ya, cuma perlu juga dipahami Yumi, ya maksudnya anak itu juga, kalau kita diberikan anak, pendidikan standar yang bagus untuk mereka itu juga bisa menjadi investasi akhirat kalau untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Tetap makanya pasti kalau dididik bagus, pasti mereka secara otomatis akan tanpa berharap, tanpa menyuruh gitu. Secara otomatis mereka akan pasti birrul walidain, kepada orang tuanya. Dan itu hal yang pasti akan terjadi. Kita itu yang kami harapkan, punya anak untuk menjadi qurratu a'yun, menjadi kalau bahasa Indonesia yang qurratu a'yun, cahaya menenangkan dalam diri kita. Iya, penenang begitu. Cahaya penenang dalam kehidupan kita begitu. Jadi bukan misalnya, jadi kami tidak mau kalau ada nanti tidak ada yang jaga kok, nanti tidak ada yang urus kok ketika tua mau kok.
gitu. Bukan memang itu tujuannya ya memiliki anak. Memiliki anak itu ya itu supaya ada membersamai kita, ada yang mendoakan kita, menjadi investasi akhirat, bukan investasi dunia sama sekali. Iya, betul. Jadi investasi akhirat kita, mendoakan kami ketika kami nanti sudah tidak ada dunia begitu. Seperti itu. Ya gitulah. Jadi itu harapan kita ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah menyegerakan Dan mengasihani. ya mengasihani kita, insyaallah. Aku yakin Fa'idha azamta falyatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam dengan maksimal, kita bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Gitu. Oke? Jadi, apakah Anda tetap menyayangi aku? Insyaallah. Insyaallah. Atau akan mencari pabrik yang lain ketika kata seseorang? Insyaallah tidaklah. Ditodong guys dengan video. Oke. Ya sudah lama. Oke. Syukran. Jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Kalau ada yang menonton, kalau tidak ada yang menonton ya siapapun nanti ini video bisa semoga bisa bermanfaat. Setidaknya untuk kami menyimpan kenangan-kenangan ya. Termasuk ini sudah jam berapa? 5.58. Ngabuburit kami dengan tawa dan sedikit air mata. Oke, assalamualaikum, dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.